Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Rifki Padilla dari kelas 11 4. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pengurusan jenazah. Mengurus jenazah adalah wajib bagi seluruh atau sebagian orang yang di sekitarnya saat mereka masih hidup. Tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan harus dilakukan sesuai dengan sunnah yang telah ditentukan. Tata cara memandikan jenazah yaitu pertama ngafani, menyolatkan hingga menguburkan jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan seseorang muslim dalam mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Dan berikut slide untuk mempraktekkan pengurusan jenazah dari saya. Kain kafannya dulu. Jadi kita siapkan kain kafannya dan semua ubur rampenya. Ya minimalnya adalah kain kafan, kemudian minyak wangi dan kapas. Kemudian kita siapkan untuk peralatan mandinya dulu. Kemudian mempersiapkan kain kafannya dulu. Diambil selembar kain kafan yang masih utuh. Kemudian dilipat menjadi 3 dan disisakan secukupnya untuk buat tali. Ya. Disisakan secukupnya untuk membuat tali. Dipotong jadi 3, sisanya untuk persiapan untuk buat talinya. Talinya dibuat 8 atau 9. Ya, dipasang tali-talinya dulu, baru kemudian digelar kain kafannya. Yang pertama lurus, ya. Kemudian agak dimiringkan sedikit. Dan ini bentuk seperti ini adalah untuk mengantisipasi jika jenazahnya itu besar. Baik, kemudian dikasih minyak wangi, ya. Dan disiapkan kapas, ya. Cukup, ya. Kemudian jenazah siap diangkat ke pelaminan. Nah, dan yang memandikan menyiapkan dengan sarung tangannya. Kemudian berikutnya panitia mempersiapkan peralatan mandinya dari tempat untuk menaruh jenazah, kemudian ember yang diisi air, kemudian juga diisi dengan daun bidara, ya. Dicampur dengan daun bidara. Kemudian juga menyiapkan 1 ember yang diisi dengan air kafur, ya. Kemudian juga menumbuk kafur, ya, supaya lebih lembut. Digunakan alat yang praktis ini. Satu ember lagi dengan air kafur, ya. Ya, bagaimana mencampur air dengan daun bidara yang digunakan untuk mandi jenazah. Ya, yang memandikan sudah siap dan jenazah sudah siap mapan. Ditutup bagian urat besarnya saja untuk jenazah laki-laki. Kemudian dilepas
bajunya dengan cara dipotong, ya, digunting, ya, ya, digunting, ya, dengan cara digunting kemudian ya, dan berikutnya setelah selesai kemudian jenazah diangkat untuk dibersihkan dulu, ya, diangkat, kemudian ditekan bagian perutnya, ya. Pil juga dari bawah, ya, dari bawah dibersihkan, ya, dari bawah dibersihkan, dari perut ditekan dan dari bawah dibersihkan, ya, ya. Setelah yakin bersih, kemudian jenazah ditidurkan kembali. Diikat kepalanya itu supaya kalau kondisi jenazah itu mulutnya terbuka. Demikian pula diikat kakinya supaya juga memudahkan. Dan tangannya juga itu. Tangan sedekap sendiri nih. Ya, tangannya juga kalau perlu diikat itu ya kalau memang. Kemudian diwudoni, ya, mengambil air wudu dengan cara disiramkan, mulai dari kedua telapak tangannya dibersihkan, ya, sela-sela jari-jarinya, kemudian baik, selesai diwudoni, ya, setelah diambil air wudu, ya, dari membasuh kedua telapak tangan, membasuh muka, basuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusapnya dan membasuh kedua kakinya. Dan tentunya tadi setelah membersihkan kotoran-kotoran, ya, dan sudah disabuni semua, ya, ini saya yakin, maka ini kemudian tidak perlu lagi untuk menyentuh kemaluannya, ya, atau membasuh kemaluannya lagi, karena sudah dibersihkan di awal. Selesai dari mudani, kemudian mengguyur, ya, memandikan yang pertama adalah diguyur dengan air yang sudah dicampur dengan daun bidara sampai rata, mulai dari yang kanan, ya. Memandikannya mengguyurkan air itu adalah dari bagian kanan dulu. Dari bagian kanan, ya. Sambil diusap agar yakin, ya, air itu sudah merata ke seluruh tubuh si jenazah. Kemudian dimiringkan bagian kanannya untuk bagian belakangnya. Iya, selesai dari bagian kanan, pindah ke bagian kiri. Sambil diusap untuk meyakinkan air itu rata ke seluruh tubuh si jenazah. Iya, dikembalikan lagi
kemudian dikasih sabun, ya. Sabun, sampo, ya. Iya, sebelum keramas itu sudah dihitung 1 kali mandi, ya. Kemudian dikeramas, disabuni, disabun bagian kanan, kemudian bagian kiri. Ya. Ya, sabun merata bagian sebelah kiri. Ya, setelah itu kemudian dimandikan untuk kedua kalinya, membersihkan sabun dan sampo. Ya, selalu memulai dari yang kanan dulu, ya. Ya, diratakan airnya sampai benar-benar bersih dari air sabun dan juga sampo. Setelah yakin dikembalikan lagi. Kemudian yang mandi yang ketiga diguyurkan dari air kafur yang terakhir. Air dibentangkan lagi kainnya bisa. Yang sudah ada bisa kainnya dibentangkan lagi. Iya. Iya, diguyurkan seluruh tubuh. Ya, ketika sudah yakin bersih, tinggal dianduki. Ya. Dianduki yakin sudah. Kemudian setelah yakin kering, di kain yang basah diganti dengan kain yang kering, dibentangkan, kemudian dilorot yang basah, tarik yang basah, handuk sama kain yang basah, dikumpulkan dalam satu kantong plastik yang siap untuk dicuci, dan jenazah siap diangkat ke tempat yang sudah disiapkan kain kafan. Baik, dilanjutkan dengan mengkafani. Ya, posisi awal adalah jenazah setelah dimandikan seperti itu, ya, setelah digotong dari pemandian. Kemudian dikasih minyak wangi bagian badannya, ya. Dan kemudian jika diperlukan diberi kain kapas, diberi kapas pada tempat-tempat yang memungkinkan keluarnya rembesan dari tubuh jenazah. Bagian bawahnya, ya. Bagian pantat bawah, kemudian kubulnya di bagian atasnya, kemudian di bagian mata dan hidung serta telinga, ya. Ya. Ya, seperti itu. Baik. Setelah semuanya siap,
Tinggal kain kafan siap ditutup. Kain jaritnya ditarik, ya, bisa diperhatikan, ya. Kain yang agak lebar dimasukkan ke dalam bagian kaki dengan lipatan yang kuat. Kemudian ditutup dengan kain berikutnya untuk menutupi yang masih terbuka itu tadi. Nah, bisa dilihat para jamaah sekalian sebelum dibuka, tolong lihat dulu. Bisa kita lihat. Para jamaah bisa melihat ada bagian tubuh yang tidak tertutup kain kafan karena kain kafan itu terbatas. Maka kemudian kenapa kain kafan mesti kita harus letakkan seperti tadi, ya, dimiringkan ke kanan sedikit, kemudian ke kiri sedikit, agar nanti lipatan kedua itu adalah untuk menutup yang terbuka. Silakan. Ya. Ya. Iya. Iya. Bisa terbuka. Ya. Dan ya, kemudian yang ketiganya menutupi. Ya, jenazah sudah siap. Ya. Kalau ingin kencang itu ditarik dari bawah dan atas, tarik bareng-bareng. Ya. Cuman karena kondisi ini kondisi mayat hidup. Jangan di tali bagian bawah. Dan talinya di sebelah kiri. Ya. Untuk tali simpulnya di sebelah kiri. Di leher, ikatan bagian leher. Kenceng-kenceng, Pak. Terus bagian terakhir. Ya. Simpul sebelah kiri. Ya. Kalau kemudian ada sisa kain kafan, misalkan kain kafannya itu sisanya banyak, itu lebih diarahkan ke kepala. Ya. Jadi yang dicukupkan untuk bagian kaki, diarahkan bagian kepala, dan kalau tersisa bisa untuk kemudian dibalikkan lagi untuk menutupi wajahnya seperti itu. Ya. Ini kalau kainnya berlebih. Kalau tidak, ya cukup seperti itu, biasa. Ini sudah mencukupi. Demikian. Kemudian terakhir jenazah disemproti minyak wangi lagi dan siap disemayamkan. Ya, diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sebelah kiri. Ya. Ya. Ini perlu untuk ditali antar keranda supaya kadang-kadang bisa oleng, ya. Untuk mengeratkan kalau diangkat itu tidak oleng jenazahnya. Baik. Demikian selesai sudah. Diangkat terus diangkat jenazah, siap diangkat setelah disolatkan. Siap diangkat. Ya, bismillah. Ya.
Ya, demikian para hadirin dan bapak-bapak dan saudara sekalian, seperti itu dari